Karena aku masih semester 1, terus waktu itu juga ditawarin sebenarnya masuk himpunan. Oke. Aku cerita sama orang tua tuh, eh, Halo semuanya, selamat datang di Podma, podcast mahasiswa. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu organisasi yang ada di Prodi Ekonomi, yaitu Fordis. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Caca dari Prodi Ekonomi Angkatan 23, yang akan memandu kalian selama podcast ini berlangsung. Oke, karena kali ini kita akan membahas mengenai Fordis, tentunya aku nggak akan sendiri dong. As you guys can see, aku kedatangan salah satu narasumber yang kece, yang kakaknya ini sebelumnya pernah menjabat di Fordis periode sebelumnya. Oke, jadi sebelum terlalu lama nih intronya, boleh dong kak perkenalan dulu nama, prodi, dan tahun berapa menjabatnya di Fordis. Oke, jadi halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Deo Grasa Kristanto. Nama panggilannya Deo. Aku dari Ekonomi Angkatan 22. Aku menjabat di UKP Fordis itu tahun 2023. Jadi UKP Fordis tahun 2023. Tuh. Oke, nah kakaknya kan sebelumnya menjabat di Fordis kan ya? Ya. Boleh dong sharing menurut kakak tuh Fordis itu organisasi yang seperti apa sih? Fordis ini organisasinya tuh menurut saya tuh kayak dia lebih condongnya ke akademik sih. Terus selain itu tuh menurut saya juga ya, ini menurut saya ya. Jadi jangan dipelintir-pelintir kemana-mana. Jadi tuh KP Fordis tuh kayak wadah di mana hal-hal yang belum di-sharingkan sama dosen yang terlalu komprehensif, secara komprehensif itu di-sharingkan di UKP Fordis gitu loh. Kayak misalnya public speaking, karya tulis ilmiah, apalagi poster dan presentasi, bahasa Inggris, kewirausahaan. Itu sebenarnya tuh hal-hal yang mungkin sudah diajarkan sama dosen tapi belum terlalu dalam. Jadi UKP Fordis mewadahi hal tersebut supaya hal-hal ini tuh kan seperti soft skill nggak sih? Soft skillnya mahasiswa Iya. kan. Nah, soft skillnya mahasiswa supaya mereka bisa ngerti sedikit demi sedikit lah. At least sudah di-sharingkan gitu, tips and triknya seperti apa gitu. Jadi wadah sih. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu nih, menurut kakak tuh organisasi itu sepenting apa? Dan kira-kira apa alasan kakak sebelumnya tuh tertarik buat ikut organisasi Fordis ini? Organisasi itu sepenting apa? Organisasi itu ya menurut aku penting banget sih. Itu menurut aku penting banget karena eh di organisasi itu kita diajarkan seperti tanggung jawab gitu kan. Iya. Terus berpikir secara kritis juga, berani mengemukakan pendapat gitu. Nah, itu jadi menurut aku ya sepenting itu karena ini menjadi bekal buat kita di masa depan nanti. Itu menurutku sih. Terus kenapa tertarik di UKP Fordis? Sebenarnya dari awal masuk ke USD Sanata Dharma itu memang ingin join organisasi, tapi waktu itu karena aku masih semester 1, terus waktu itu juga ditawarin sebenarnya masuk himpunan. Aku cerita sama orang tua tuh, kalau dari orang tua sama saudara-saudara itu bilangnya ya jangan dulu gitu karena kan masih semester awal. Terus kata orang nih, kata orang tuh IP-nya yang di semester awal tuh sangat mempengaruhi ke depannya gitu. Nah, terus akhirnya ya aku manut gitu meskipun aku sebenarnya pengen. Akhirnya setelah ujian selesai, UAS selesai tuh. Nah, akhirnya open recruitment lah UKP Fordis pengurus itu waktu itu. Ya udah karena aku pengen dan IP yang di semester awal udah keluar. Ya udah aku akhirnya bilang sama orang tua dan mereka setuju akhirnya aku join Fordis gitu. Oh. Ya, Oh ya, kan masa jabatan kepengurusan Fordis ini bisa dibilang cukup lama ya, iya sih. 1 tahun ya. Ya. Nah, pasti ada suka dan dukanya nggak sih selama menjadi pengurus tuh? Kira-kira dari pengalaman kakak sendiri, boleh dong sharing suka dukanya selama ikut Fordis ini? Apa ya, suka duka pasti ada sih. Kalau sukanya tuh ya karena ini keinginanku ya. Jadi aku bisa explore diri aku di UKP Fordis, jadi bisa ikut rapat, bisa mengumpulkan pendapat, mengurus suatu hal gitu. Nah, itu sukaan aku. Jadi kalau misalnya rapat tuh ya senang-senang aja gitu. Kalau dukanya ya mungkin pusing sedikit. Ya pusing itu harus apa ngurus-ngurus itu kan. Terus ada kuliah juga gitu. Jadi Iya. harus bagi-bagi waktu dan lain sebagainya gitu. Pusing sih. Dukanya pusing aja sebenarnya. Tadi sukanya ini karena rapat ya. Iya. Tapi pasti pernah dong selama rapat itu ada nih perbedaan Oh pendapat ya, antara satu individu dan individu pasti ada, lainnya. pasti ada. Kira-kira kalau dari kakak sendiri ada nggak cara efektif, kan kakak ini maksudnya udah pensiun ya dari Fordis ini. Jadi boleh dong kayak pelajaran buat anggota baru ke depannya nih. Kira-kira cara efektif buat menyelesaikan perbedaan pendapat itu seperti apa? Gini.
Ya kalau dari aku dulu pas rapat ya, aku kan bareng Kak Nito dulu, Iya. sebagai ketua dan aku wakil ketua, aku membantu dia gitu. Buat ya tentu pas rapat itu aku ngebantu dia buat mutusin keputusan. Jadi Hmm. memang itu banyak ya, banyak apa ya, satu dua lah yang berbeda pendapat gitu. Nah itu kalau dari aku ya caranya tuh ini sih, cari jalan tengahnya. Jadi Gimana kami tuh? bareng-bareng nyari jalan tengahnya di mana kedua belah pihak ini bisa sama-sama setuju gitu loh. Hmm. Gitu kan, sama-sama setuju. Toh tapi kalau misalnya tuh tetap kita nggak ketemu nih, kayak udah itu paling pas udah gitu. Ya mau nggak mau, memang itu harus diputuskan kayak gitu. Hmm. Nah, tapi ya supaya upaya pencegahannya, supaya nggak terjadi kayak perselisihan dan lain sebagainya gitu. Itu kan siap orang ya, yang cegahnya itu ya ini sih, menyadari bahwa rapat itu nggak selalu menghendaki apa yang dimau sama orang itu gitu Hmm. loh. Jadi itu emang harus di mindset, di pikiran kita masing-masing gitu loh. Karena kayak gitu buat mencegahnya. Jadi membuat pesannya sih ya itu tadi, pesannya buat pengurus yang UKP4 di sini harus menyadari bahwa oh kalau misalnya pendapat tuh nggak diterima ya ya udah oke, lapang dada gitu loh. At least yang penting udah berani, kalau aku udah berani apa nyatain pendapatku, kalau misalnya diterima ya syukur, kalau enggak ya tetap bersyukur juga gitu loh maksudku. Oh, Itu iya. juga sih sebenarnya caranya itu. Eh, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama kakak berdinamika di Fordis itu saat itu? Duh, pengalaman paling berkesan Iya. mungkin ini dipercayakan sebagai ketua panitia sebuah seminar, karena itu bener-bener kali pertama jadi ketua panitia. Biasanya kan kalau di luar kampus tuh biasanya kan kayak koordinator suatu divisi atau misalnya jadi staff gitu. Kalau misalnya di kampus tuh kebanyakan waktu itu aku lebih sering ke staff gitu kan. Jadi tiba-tiba langsung ke ketua panitia gitu. Ya sebenarnya buat sedikit apa, pusing lah, pasti pusing. Ya tapi menariknya adalah aku bisa belajar banyak. Aku bisa belajar mengambil keputusan lebih lagi karena rapat-rapat juga, terus belajar memimpin sebuah rapat, terus eh, mengkoordinir suatu panitia gitu loh. Nah itu hal-hal yang menarik sebenarnya ya, meskipun di dalam aku melakukan pekerjaan atau apa ya, job desk tersebut lah sebagai ketua tuh ya memang banyak hal-hal yang memang harus apa yang harus dievaluasi gitu sih. Tapi menariknya itu, kalau lainnya mungkin ya semuanya menarik sih selama di UKM Fordis, ngurusin apa namanya, kelas pelatihan bareng-bareng sama teman-teman, terus juga apa namanya, ngurusin Fordis competition. Nah, waktu Oh. itu kan ngurusin Fordis competition itu tetap hal yang menarik gitu. Tapi yang paling menarik dari semua itu adalah yaitu dipercayakan sebagai ketua panitia seminar. Gitu. Pengalaman baru ya. Iya, baru banget sih. Oke, ada nggak harapan harapan dari kakak buat UKP ini, buat Harapan UKP Fordis itu sendiri? ya pastinya yang terbaik lah buat kalian gitu. Harapanku ya semoga di periodenya kalian Fordis bisa lebih lagi daripada yang dulu. Kemarin kan waktu apa namanya, laporan pertanggungjawaban dari pengurus baru dari pengurus lama ke pengurus baru itu kan ada evaluasi itu. Iya. Nah itu aku harap karena itu sudah dievaluasi ya janganlah sampai kayak gitu lagi gitu loh, jangan sampai ulang lagi kesalahan-kesalahan pengurus yang lalu. Sama ini harapannya ya jaga kekompakan lah, komunikasi, sering-sering ngobrol bareng supaya chemistry-nya dapet mungkin. Ya jadi kayak itu menghindarkan eh ada perselisihan gitu loh. Ya, Nah benar benar gitu, benar. jadi evalnya yang kemarin yaitu di jangan sampai kurang kayak dulu lagi, terus bisa for Disney bisa lebih naik, lebih dikenal lagi sama mahasiswa khususnya di prodi ekonomi sendiri gitu. Oke, mungkin ini kita udah terlalu panjang ya Wow, berbincang-bincangnya, iya. tapi karena ini organisasi pertama kakak ya waktu itu Yap. Fordis tuh, Heeh. boleh dong kayak kasih apa namanya kesan apa motivasi buat para penonton buat kayak jangan ragu buat masuk ke suatu organisasi gitu. Oke. Pokoknya eh disadari dulu bahwa organisasi itu sebenarnya penting. Itu dan banyak orang juga yang bilang kalau misalnya bisa ada kesempatan masuk organisasi ya ikut gitu. Karena memang di situ kita diasah, kita di apa namanya, diajarin sama teman-teman lah, diajarin sama teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip lebih dari kita. Jadi kita bisa ambil contohnya gitu. Dan hal-hal itu tuh ya
perlu buat kita ke depannya gitu loh. Jadi pas kita masuk ke dunia kerja atau kita masuk di suatu fase yang baru dalam hidup, itu kayak udah kebiasa lah gitu. Gitu. Kalau dari aku sih gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak sudah Oke. meluangkan waktunya untuk sharing Siap. pengalamannya selama di Fordis sebelumnya. Siap. Jadi teman-teman intinya Fordis ini adalah wadah untuk para mahasiswa ekonomi untuk menimba ilmu yang lebih lagi. Dan buat kalian teman-teman yang baru yang belum join organisasi apapun, jangan ragu buat ikut organisasi. Oke, mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa berdinamika bareng atau enggak kita bisa kumpul-kumpul sharing-sharing dan sebagainya. Sekian dari podcast kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa.